Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wurianti dari kelas 12 MIPA 1 akan melakukan ujian praktek bahasa Indonesia berupa reporter. Guna mempercepat penanganan pandemi virus corona atau COVID-19, menerapkan adaptasi kebiasaan baru menjadi hal yang penting. Adaptasi dalam kondisi new normal tentunya awalnya tidak mudah bagi kebanyakan orang. Pasti perlu masa adaptasi untuk menerapkan protokol kesehatan, membatasi aktivitas sosial baik di rumah maupun dalam pekerjaan dan kegiatan belajar mengajar. Adaptasi kebiasaan baru adalah cara kita merubah gaya hidup, perilaku, dan kebiasaan. Kita dituntut untuk mampu mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, baik di rumah, di kamar, di sekolah, di tempat ibadah, termasuk tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, dan mal. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan oleh setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun kita berada. Kita dibuatnya seakan tak berdaya karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, daerah, dan negara. Pada masa pandemi, masyarakat Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru yang dapat berdamai dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan new normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi resiko penularan. Kebiasaan baru atau new normal yang baru muncul saat situasi pandemi ini harus didasarkan atas kesadaran masyarakat sendiri dan tidak bisa diterapkan secara paksa, tapi dilakukan karena kesadaran dan rasa tanggung jawab. Tujuan dari new normal ini sendiri adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi. Apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan? Tidak tentunya. Hal ini bisa dilakukan ketika kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin. Hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Antara kebiasaan baru yang paling dasar untuk melawan virus COVID-19 adalah dengan melakukan 3M, yaitu menggunakan masker secara benar. Masker sekali pakai seperti masker medis hanya digunakan sekali. Masker kain harus dicuci sebelum digunakan kembali. Pastikan face shield digunakan bersamaan dengan pemakaian masker, kemudian menjaga jarak dengan siapapun di luar rumah dan hindari kerumunan, dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. Pemerintah juga telah melakukan upaya untuk membantu masyarakat dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru melalui aturan-aturan hukum yang telah berlaku, dan yang terpenting adalah dengan cara persuasi. Yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat juga harus disesuaikan dengan latar belakang mereka masing-masing agar tersampaikan lebih efektif. Sekarang dunia pertunjukan seni juga sudah mulai menerapkan kebiasaan baru tersebut di dalam kegiatannya. Aturan-aturan tentang penggunaan properti saat pertunjukan di masa pandemi juga sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Aturan tersebut diantaranya adalah tentang penggunaan alat rias dan kostum bagi para aktor. Dalam dunia kerja, perkantoran, dan industri sudah diatur oleh pemerintah untuk mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Adaptasi kebiasaan baru di tempat kerja diantaranya yaitu pintu masuk tempat kerja dilakukan pengukuran suhu dengan termogun. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang atau lembur yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Bagi sistem kerja shift diminta untuk meniadakan shift ketiga, yakni waktu kerja yang dimulai pada malam hari hingga pagi hari jika memungkinkan. Tetap memberlakukan shift 3, maka yang bekerja diutamakan para pekerja yang berusia kurang dari 50 tahun. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak dalam perjalanan dari atau ke rumah dan selama berada di tempat kerja. Asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja jika memungkinkan pekerja
dapat diberikan suplemen vitamin C. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat dengan menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan menerapkan physical distancing dalam semua aktivitas kerja. Pengaturan jarak antara pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja dengan mengadakan pengaturan meja kerja atau workstation, pengaturan kursi saat di kantin. Pencegahan penularan COVID-19 di bidang sektor jasa dan perdagangan pun juga sudah mulai digiatkan. Masyarakat umum juga perlu mengetahui tentang kebiasaan baru dalam perdagangan. Bagi para pedagang harus menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen. Pastikan para pekerja memahami perlindungan dari COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Cekkan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen di pintu masuk. Pastikan pekerja dan pengunjung menggunakan masker dan melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter dan mencegah kerumunan. Bagi para pekerja atau konsumen, pastikan dalam keadaan sehat sebelum berangkat. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Tangan kotor atau belum mencuci tangan, hindari tangan menyentuh area wajah seperti hidung, mata, atau mulut. Memperhatikan jaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter. Saat berhadapan dengan pedagang, selalu menggunakan masker. Tentunya, selain dalam bidang-bidang yang telah disebutkan, sangat perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam hal-hal kita di tempat umum. Pasar, pertokoan, atau mal pada mulanya adalah hal yang umum, tapi kini karena dengan adanya COVID-19 menjadi hal yang patut untuk dihindari. Dan bila memang sangat mendesak, kita bisa pergi ke tempat-tempat dengan melakukan protokol kesehatan. Ketika kita hendak pergi ke pasar atau pertokoan ataupun mal, kita harus menjaga jarak dengan orang minimal 1-2 meter, mengingat banyaknya orang yang berada di sana. Bisa hendaknya kita tidak masuk ke dalam pasar atau mal bila kondisinya sedang sangat padat dan sulit untuk menerapkan physical distancing. Saat pergi ke restoran atau rumah makan, sebaiknya memilih rumah makan yang menyediakan meja untuk makan di luar ruangan. Pastikan juga mejanya jarak 1-2 meter dengan meja lainnya. Bisa juga kita membawa alat makan sendiri dari rumah bila memang tidak yakin dengan standar kebersihan restoran. Saat makan, jangan lupa untuk menyimpan masker di tempat yang bersih agar masker tidak terkena virus. Tidak menutup kemungkinan pula kita melakukan aktivitas di stasiun, terminal, dan bandara atau pelabuhan guna bepergian. Saat berada di stasiun, terminal, bandara, atau pelabuhan, pastikan kita selalu melakukan physical distancing dan selalu menggunakan masker. Jika ingin berlibur ke tempat wisata di saat pandemi ini, kita harus mencari tahu terlebih dahulu aturan yang berlaku di destinasi tujuan. Pasalnya, setiap wilayah memiliki ketentuan yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan resiko penyebaran COVID-19 di daerah tersebut. Kita disarankan untuk membawa botol minum dan alat makan sendiri selama liburan. Menginap di hotel juga umumnya dilakukan dulu, tapi kini ini juga merupakan hal yang patut untuk dihindari. Kita perlu mencari tahu dulu tentang hotel yang akan ditempati. Pastikan pengelola hotel telah melakukan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 seperti menyemprotkan disinfektan serta melakukan pembersihan filter AC dengan rutin. Pada saat melakukan check-in hotel atau berada di restoran hotel, pastikan kita selalu menjaga jarak dengan orang lain ataupun karyawan hotel. Selain itu, hindari untuk berada di dalam satu lift dengan banyak orang. Jika sudah sampai di kamar hotel, bersihkan meja, remote TV, gagang pintu, toilet, atau barang lainnya dengan disinfektan. Pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, ada beberapa sekolah yang sudah melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Pastikan kita menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan dengan air mengalir, dan sabun setelah menyentuh benda-benda di sekolah. Bila perlu, gunakan hand sanitizer. Selain itu, bawa bekal makanan sehat agar memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas di sekolah. Dan tidak perlu jajan di kantin
yang kemungkinan akan ramai di jam istirahat. Olahraga juga perlu kita lakukan di saat pandemi seperti ini. Tapi bila berolahraga di tempat umum atau pusat kebugaran, kita harus jauh lebih berhati-hati lagi. Jangan berbagi peralatan pribadi seperti handuk, gloves game, atau matras dengan orang lain. Setelah berolahraga, bersihkan peralatan tersebut menggunakan disinfektan. Sesampainya di rumah, jangan langsung bersantai atau bersentuhan dengan anggota keluarga di rumah. Segera bersihkan semua barang yang dipakai di luar rumah. Setelah itu langsung mandi dan berganti pakaian dengan baju yang bersih. Perlu masa adaptasi untuk penerapan protokol kesehatan, membatasi aktivitas sosial baik di rumah maupun dalam pekerjaan, menghindari kerja tatap muka dengan meeting virtual, belum lagi anak-anak yang dipaksa sekolah secara online. Pada akhirnya, adaptasi ini tanpa terasa sudah menjadi kebiasaan yang baru, sehingga saat ini tidak lagi dirasakan sulit di masa awal pandemi virus corona. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, kita harus senantiasa membatasi aktivitas keluar rumah, rutin mengonsumsi vitamin dan suplemen. Selain itu, waspada dengan lingkungan sekitar. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat. Kemudian, kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.